Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan rekan saya Anissa Nurfitri dengan NIM 19231003 dan selanjutnya Cika Aulia Linadi dengan NIM 19231008 dan ada Dandi Chandra dengan NIM 19231011 dan Dara Septiani Putri dengan NIM 19231012 dan saya sendiri Sri Nabila Ayuni dengan NIM 19231044. Yang terhormat Ibu Rani Oktavia SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Terbarukan. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas mengenai materi robot ramah lingkungan. Pada materi ini terdiri dari 4 pokok pembahasan. Yang pertama itu ada pengertian dan jenis-jenis robot yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Sri Nabila Ayuni, dan selanjutnya ada sejarah penemuan robot yang akan dijelaskan oleh Dara Septiani Putri, dan selanjutnya ada berbagai jenis robot ramah lingkungan yang akan dijelaskan oleh Cika, dan yang terakhir itu ada peluang pengembangan robot ramah lingkungan di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Anissa dan Dandi. Baiklah, pada pokok pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian robot, di mana robot berasal dari kata robota dalam bahasa Ceko, yang artinya adalah budak atau pekerja. Kata robot diperkenalkan oleh Karel Čapek pada tahun 1921 dalam sebuah pentas sandiwara yang bernama RURR atau Resum Universal Robot, yang mana pada sandiwara tersebut menceritakan tentang mesin yang menyerupai manusia yang dapat bekerja tanpa lelah. Kemudian, robot juga dapat didefinisikan sebagai automation yang merupakan alat mekanik yang dapat diprogramkan berdasarkan informasi dari lingkungan yang dapat melaksanakan tugas tertentu secara otomatis. Selanjutnya, ada pun beberapa definisi robot menurut para ahli, yaitu yang pertama ada Robot Institute of Amrik pada tahun 1979 yang menyatakan bahwa robot adalah segala sesuatu yang dapat diprogram dan diprogram ulang dengan memiliki manipulator mekanik atau pergerak yang didesain untuk memindahkan barang-barang atau dapat melaksanakan berbagai macam tugas. Dalam melaksanakan berbagai macam tugas tersebut harus sesuai dengan komponen-komponen dan alat-alat khusus yang sudah diprogramkan. Dan selanjutnya itu ada RIA atau Robotic Institute of Robot yang menyatakan bahwa robot adalah sebuah manipulator yang dapat diprogram ulang untuk memindahkan tool, material, atau peralatan tertentu dengan berbagai macam program pergerakan untuk melaksanakan berbagai macam tugasnya, dan juga dapat mengendalikan serta mensinkron pergerakannya dalam pekerjaannya tersebut. Ada ORJ atau Official Robot Japanese yang mana menyatakan bahwa robot adalah suatu sistem mekanik yang mempunyai fungsi gerak analog untuk fungsi gerak organisme hidup atau kombinasi dari banyak fungsi gerak dengan fungsi intelijen, sehingga robot dapat disimpulkan suatu alat yang menyerupai manusia namun struktur tubuhnya tidak menyerupai manusia melainkan terbuat dari logam. Selain itu, robot juga merupakan alat mekanik yang dapat dikendalikan melalui suatu program. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis robot secara umum, di mana terbagi menjadi 4 bagian, yaitu mobile robot, yang mana merupakan robot ini dapat bergerak secara leluasa, yaitu maksudnya robot ini dapat berpindah posisi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dan robot ini merupakan robot yang paling populer di dunia dalam penelitian robotika, sehingga robot ini diharapkan dapat membantu manusia dalam melakukan otomasi dalam transportasi, kemudian platform bergerak untuk robot industri, dan masih banyak lagi. Contohnya yaitu pada robot Line Tracker, yang mana robot ini dapat bergerak mengikut trek berupa garis hitam. Untuk membaca garis tersebut memerlukan sensor proximity yang nantinya dapat menyesuaikan pembacaan sensor terhadap pencahayaan di suatu ruangan, sehingga pembacaan sensor tersebut lebih akurat.
Dan selanjutnya itu ada non-mobile robot, yang mana robot ini tidak dapat berpindah posisi ke tempat yang lain, sehingga robot tersebut hanya dapat bergerak bagian tubuhnya saja, dengan fungsi tertentu yang telah dirancang. Contohnya seperti robot industri, yang mana robot ini merupakan robot tangan yang memiliki persendian untuk bebas berputar dalam melakukan pekerjaannya. Baiklah, selanjutnya itu ada kombinasi atau gabungan antara mobile robot dan non-mobile robot, yang mana robot ini merupakan penggabungan dari fungsi-fungsi pada robot mobile dan non-mobile, sehingga nantinya keduanya saling melengkapi dan dapat terbantu fungsinya dengan bergerak ke satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya yaitu climbing robot. Kemudian ada humanoid, yang mana robot ini dapat menirukan anatomi manusia dan perilaku manusia yang terdiri dari fungsi-fungsi tubuh manusia seperti ada lengan, kaki, dan pergerakan sendi kepala, dan bagian lainnya yang sudah diterapkan dalam robot ini. Contohnya yaitu ada robot Asimo buatan Jepang, yang mana pada robot humanoid ini seringkali digunakan sebagai alat riset pada beberapa area ilmu pengetahuan, sehingga perkembangannya digunakan untuk model komputasi dari perilaku manusia yang telah berkembang terus-menerus sepanjang waktu. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, pada materi selanjutnya saya akan membahas mengenai sejarah penemuan robot. Dengan awal munculnya robot itu dapat diketahui dari bangsa Yunani kuno dengan membuat patung yang dapat dipindahkan. Pada sekitar 270 sebelum Masehi, Ctesibius, seorang insinyur Yunani, dengan membuat organ dan juga jam air dengan membuat komponen yang dapat dipindahkan. Sejarah robot itu pertama kali dikembangkan oleh Computer Aided Manufacturing International atau yang disebut CAM1. Robot adalah peralatan yang mampu melakukan fungsi-fungsi yang biasa dilakukan oleh manusia, atau peralatan yang mampu bekerja dengan inteligensi yang mirip dengan manusia. Selain para ilmuwan, seniman pun ikut berperan dalam sejarah perkembangan robot, yang mana robot itu merupakan kreativitas dan juga imajinasi para seniman dengan tertuang pada naskah sandiwara maupun film. Pada tahun 1920, istilah robot pertama kali dipakai oleh penulis Chase Carroll Chope dengan karyanya RUR atau Rosum Universal Robot, di mana seorang laki-laki membuat robot dan robot tersebut membunuh penciptanya. Banyak kemudian film menggambarkan robot sebagai alat yang tidak bersahabat atau sebagai mesin perusak yang berlawanan dengan arti robot atau robotika. Nah, pada tahun 1941, penulis fiksi ilmiah Isaac Asimov mengenalkan istilah robotika dalam karyanya yang berjudul Liar. Asimov sendiri tidak menyadari bahwa dia yang pertama kali memperkenalkan istilah tersebut, karena ilmu dan teknologi menjadi benda-benda elektrik atau disebut elektronika. Maka dia mengasumsikan bahwa istilah robotika itu digunakan untuk ilmu dan juga teknologi mengenai robot. Nah, pada tahun 1956 dan pada tahun 1948, William Gray Walter membuat robot Elmer dan juga Elsie, dua robot autonomos yang berbentuk seperti kura-kura. Nah, kemudian pada tahun 1956, George Default dan Joseph Engelberger membentuk perusahaan robot pertama kali di dunia. Default memproduksikan bahwa robot nantinya akan menjadi bagian penting dari industri yang bekerja dengan operator pabrik dan juga membantu bekerja dengan menjalankan mesin-mesin pabrik. Pada tahun 1961, General Motors pertama kali menggunakan robot dalam kegiatan pabrik otomotifnya. Kemudian di Stanford Research Institute pada tahun 1966 dimulainya pengerjaan terhadap Shakey, yang mana robot dapat mencari rute dan juga dapat memindahkan benda. Nah, beberapa film juga terkenal seperti Star Wars tahun 1977 dengan menampilkan robot C-3PO dan R2-D2, justru menampilkan robot sebagai pembantu manusia, sekaligus juga musuh manusia.
Nah, dalam robot itu dapat membuat film ini terlihat menyerupai manusia atau istilahnya android. Nah, setelah itu, pada tahun 1980-an, saat elektronika dan komputer sedang berkembang pesat, nah, robot itu malah industri semakin berkembang dengan banyaknya digunakan dalam pabrik menggunakan robot. Pada negara Jepang, istilah robot dapat diartikan boneka mekanik atau automata yang ditemukan pada abad ke-18 dan 19 Masehi, yang mana karakuri ini berarti peralatan mekanik untuk permainan, hiburan, atau untuk memberikan kejutan. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam karakuri ini terkandung hal-hal magis atau elemen misteri. Sedangkan ningyo berarti orang dan juga bentuk, yang tertulis dalam 2 huruf kanji. Dengan demikian dapat dikatakan sebagai boneka atau patung. Nah, karakuri ini dapat dibagi menjadi tipe utama, yakni yang pertama yaitu karakuri atau stek karakuri yang digunakan untuk keperluan dunia teater. Yang kedua, zashiki karakuri atau tatami room karakuri yang merupakan tipe karakuri yang berukuran kecil yang digunakan sebagai elemen dekorasi ruangan. Yang ketiga yaitu dashi karakuri atau festival karakuri yang digunakan dalam acara atau festival keagamaan dengan menampilkannya mitos-mitos tradisional atau legenda-legenda bangsa Jepang. Pada saat ini, pengguna robot dalam industri-industri barat juga sangat marak dengan robot sebagai pekerja dalam industri, yang mana pada umumnya berupa lengan yang membantu kegiatan di pabrik. Lengan ini juga dikendalikan oleh komputer yang telah diprogram dengan sedemikian rupa. Nah, penggunaan robot ini dalam industri juga diperlukan, karena robot ini dapat mengerjakan hal yang sama secara terus-menerus, yang sesuai dengan perintah yang diberikan oleh operator. Nah, kemampuan robot ini juga untuk melakukan gerakan manusia yang sangat membantu dunia industri, seperti industri mobil, proses pengelasan, perakitan, pemindahan, dan juga masih banyak lagi. Yang mana gerakan berulang ini yang presisi adalah salah satu keunggulan yang dapat robot daripada manusia, sehingga didapat hasil produksi yang konstan dan juga standar. Nah, robot ini juga dapat memberikan keuntungan bagi pekerja industri dalam suatu negara karena dapat membebaskan manusia dari pekerjaan yang menjenuhkan atau beresiko. Walaupun di satu sisi penggunaan robot ini dalam industri dapat menyebabkan pengangguran. Karena selain itu robot ini memiliki keuntungan yang dilakukan pada dunia industri. Baiklah, materi selanjutnya yaitu materi mengenai jenis-jenis robot ramah lingkungan. Yang pertama yaitu robot ramah lingkungan yang membantu dalam bidang pertanian. Robot ini diluncurkan oleh Small Robot Company pada tahun 2019. Dalam penggunaannya, robot ini dapat mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida. Tujuannya adalah untuk secara drastis mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida demi menurunkan biaya yang akan dikeluarkan oleh petani. Dengan demikian, robot ini tidak hanya membantu secara ekonomi tetapi juga membantu untuk melestarikan lingkungan dengan pengurangan penggunaan pupuk pestisida. Baiklah, untuk jenis-jenis robot ramah lingkungan yang kedua yaitu robot daur ulang ramah lingkungan. Robot ini diluncurkan oleh mahasiswa dari University of West England pada tahun 2012. Mereka berhasil membuat sebuah robot dari berbagai perangkat bekas rumah tangga, spare part mobil, router internet, kamera yang diambil dari PlayStation 3, kipas komputer hingga lampu dari sebuah mobil Land Rover. Adapun robot ini berfungsi untuk mendeteksi keberadaan pertambangan yang berlokasi di bawah tanah. Baiklah, selanjutnya yaitu ekorobotik. Ekorobotik merupakan robot berbasis AI yang dapat mendeteksi jenis dan karakteristik tanah suatu lahan pertanian, sehingga mampu mengatasi risiko kegagalan panen. Adapun ekorobotik ini memiliki sensor yang mampu mendeteksi gulma pada lahan pertanian. Robot ini juga ramah lingkungan karena menggunakan tenaga surya untuk dapat beroperasi. Robot ini berbentuk seperti drone sehingga dapat bekerja baik di udara maupun di darat.
Bahkan perusahaan mengklaim bahwa robot ini mampu bekerja hingga 12 jam secara terus-menerus. Selanjutnya yaitu robot Iron X. Robot ini merupakan robot pertanian yang dirilis oleh startup dan diberi nama Angus. Untuk dapat beroperasi, Angus harus terhubung dengan sistem berbasis cloud yang perusahaan tersebut dengan nama The Brain. Nantinya, The Brain ini juga akan mampu mengumpulkan data-data mengenai pertanian atau tanaman, dan juga Angus ini juga memiliki kemampuan untuk memindahkan setiap hasil produksi panen ke pusat produksi. Baiklah, selanjutnya yaitu robot RIPPA. RIPPA robot adalah robot otonom yang dilengkapi dengan sensor dan algoritma canggih yang dapat mendeteksi dan menghilangkan gulma dari tanaman serta benda-benda asing seperti kaca, batu, besi, atau logam. RIPPA juga memiliki kemampuan untuk mengumpulkan berbagai data penting mengenai tanaman dan informasi terkait tentang tanaman tersebut. Data tersebut seperti mengidentifikasi tanaman yang sakit, menunjukkan metrik dari kualitas tanaman, memprediksi hasil dan waktu panen, dan lain sebagainya. Robot ini membantu petani dalam mengurangi kegagalan dalam panen dengan adanya teknologi berbasis precision farming. Baiklah, poin yang keempat, peluang pengembangan robot ramah lingkungan di Indonesia. Sebelumnya, robot hanya dioperasikan di laboratorium ataupun dimanfaatkan untuk kepentingan industri. Di negara-negara maju, perkembangan robot mengalami peningkatan yang tajam. Saat ini, robot telah digunakan sebagai alat untuk membantu pekerjaan manusia. Seiring dengan berkembangnya teknologi, khususnya teknologi elektronik, peran robot semakin penting tidak hanya di bidang sains tetapi juga di berbagai bidang lainnya seperti di bidang kedokteran, pertanian, bahkan militer. Secara sadar atau tidak, saat ini robot telah masuk dalam kehidupan sehari-hari manusia dalam berbagai bentuk dan jenis. Ada beberapa peluang dan tantangan pengembangan robot ramah lingkungan di Indonesia. Yang pertama, peluang pengembangan robot ramah lingkungan di Indonesia. Poin A yaitu robot dapat membantu meringankan pekerjaan manusia. Yang B, dapat menghemat waktu dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. C, robot dapat dibuat dalam bentuk sebesar dan seperti apapun. Yang D, robot ramah lingkungan mudah dan cepat untuk diperbaiki atau didaur ulang kembali. Yang E, dalam industri perunggasan dapat meminimalkan resiko penularan penyakit antar pekerja dan penyakit dari hewan ke manusia. Poin yang kedua, tantangan dalam pengembangan robot ramah lingkungan. Ada beberapa tantangan dalam pengembangan robot ramah lingkungan di Indonesia. Yang pertama, sempitnya lapangan pekerjaan. Ini yang akan cepat dirasakan akan banyak orang yang menjadi pengangguran karena semua pabrik pekerjaannya sudah digantikan dengan robot. Yang kedua, krisis energi. Robot bisa hidup menggunakan listrik dan manusia juga sangat membutuhkan listrik. Dengan banyaknya robot yang hidup di muka bumi, maka bumi ini akan banyak kekurangan energi secara drastis. Yang ketiga, menumpuknya sampah. Robot yang rusak jika tidak diperbaiki atau dimanfaatkan kembali, maka akan menambah penumpukan sampah di dunia. Yang keempat, global warming. Dengan terjadinya krisis energi dan penumpukan sampah elektronik, bukan hal mustahil pemanasan global akan lebih cepat. Yang kelima, biaya operasional mungkin mahal karena listrik dan diesel sering mengalami kenaikan harga. Yang keenam, jika ada kerusakan sulit untuk mencari penggantinya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang kelebihan dan kekurangan pengembangan dari robot. Yang pertama dari kelebihan robot itu adalah pertama, meringankan pekerjaan manusia. Yang mana dengan adanya robot semacam itu, maka tidak menutup kemungkinan bahwa hal tersebut akan membantu meringankan segala pekerjaan manusia. Dan memang secara tidak langsung adanya penciptaan robot semacam itu adalah untuk membantu pekerjaan manusia agar pekerjaan manusia itu akan lebih ringan. Yang kedua yaitu tentang kestabilan dan peningkatan kualitas produk. Dengan adanya robot atau teknologi semakin canggih,
maka kualitas dari produk itu yang kita hasilkan akan menjadi lebih berkualitas atau lebih memiliki banyak manfaat dari fasilitas atau teknologi yang masih tradisional. Yang ketiga yaitu jam kerja mendekati 24 jam per hari. Dengan adanya teknologi atau robot dalam pekerjaan, maka pekerjaan akan terus berlangsung selama 24 jam atau non-stop. Kalau menggunakan tenaga manusia, mungkin pekerjaan itu tidak akan bisa dilakukan karena manusia memiliki keterbatasan waktu. Yang keempat yaitu dikuranginya waktu pergantian pekerja. Yang kelima, mengatasi masalah kurangnya tenaga terampil, yaitu dengan adanya robot, masalah yang tidak mungkin bisa dilakukan manusia mungkin bisa dilakukan dengan bantuan robot. Jadi masalah tersebut bisa diatasi dengan cara yang baik. Yang keenam yaitu tidak bekerja secara monoton. Yang ketujuh, penghematan sumber daya. Yang kedelapan, penghematan material dan suku cadang. Yang kesembilan, tidak perlu pendingin, pemanas, dan penerangan ruangan karena robot tersebut hanya membutuhkan kontrol dari orang yang mengendalikan dan tidak memerlukan penerang atau dan lain-lain. Yang ke-10 yaitu variasi hasil produksi berkurang. Kenapa variasi itu bisa berkurang? Karena robot yang melakukan sesuatu yang dibuat oleh robot itu akan memiliki bentuk yang sama, kecuali diprogram dengan bentuk yang berbeda, maka hasil produk itu akan berbeda. Selanjutnya yaitu slide selanjutnya tentang kekurangan dari robot. Yang pertama yaitu membutuhkan biaya awal yang sangat besar. Kenapa bisa begitu? Karena untuk membuat suatu robot atau teknologi yang canggih, kita harus mengeluarkan biaya dana yang cukup sangat besar. Karena bahan-bahan atau alat yang diperlukan untuk membuat robot itu memang cukup mahal harga modalnya. Yang kedua yaitu berkurangnya lapangan pekerjaan sehingga terjadinya pengangguran. Dengan adanya robot tersebut, sumber daya manusia atau tenaga manusia akan lebih berkurang dipergunakan untuk pekerjaan tertentu karena robot tersebut telah menggantikan tenaga kerja manusia sehingga manusia akan banyak kehilangan pekerjaannya. Itu mungkin salah satu dampak negatif dari adanya robot. Yang ketiga yaitu tenaga manusia tidak diperlukan lagi karena sudah digantikan dengan robot. Ini poin ketiga ini termasuk juga pada poin kedua yaitu tenaga robot akan lebih maksimal daripada tenaga manusia, yang mana tenaga robot itu bisa dipergunakan 24 jam non-stop, sedangkan manusia memiliki waktu kerja terbatas. Yang keempat yaitu membuat sifat malas terhadap manusia karena sudah ditangani oleh robot. Mungkin pada zaman sekarang banyak manusia yang sudah malas atau enggan melakukan suatu pekerjaan karena pekerjaan itu sudah bisa dilakukan dengan bantuan robot sehingga dia hanya mengandalkan dan memanfaatkan robot tersebut tanpa hasil usahanya sendiri. Seperti contohnya belajar yang mana dahulunya kita harus menulis dengan pena dan buku catatan, sekarang sudah menggunakan alat laptop seperti laptop begitunya. Dan banyak lagi kekurangan adanya perkembangan robot ini. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.